Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Andisa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari shift 3A. Pada video kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh pengolahan menu empasi untuk bayi berusia 10-12 bulan. Tapi sebelum kita lanjut ke langkah-langkah untuk pembuatan pengolahan empasi usia 10-12 bulan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengolahan empasi untuk bayi usia 10-12 bulan. Jadi dalam pengolahan empasi untuk bayi berusia 10-12 bulan ini kita memberikan makanan dengan bentuk makanan itu yang tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar. Jadi pada bayi berusia 10-12 bulan ini dengan pemberian empasinya sudah mulai agak kasar, diberikan bentuk makanannya itu yang sudah agak kasar, sudah tidak lagi lembut seperti pada usia 6-9 bulan sebelumnya. Tapi juga tidak terlalu kasar. Kemudian dalam pemberian empasi untuk bayi berusia 10-12 bulan ini juga sudah bisa diberikan makanan berupa makanan rumahan dengan tujuan supaya dia bisa terbiasa untuk makan makanan rumahan untuk nantinya. Kemudian untuk makanan itu dibuat sudah tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu kasar, guna untuk supaya bayi itu bisa mulai belajar untuk mengunyah makanan. Dalam pembuatan empasi ini nanti, bahan-bahan makanan itu bisa dicincang-cincang saja. Jadi supaya hasilnya nanti itu tidak terlalu lembut, tapi juga tidak terlalu kasar. Kemudian sekarang saatnya kita lanjut ke saya akan memberikan salah satu contoh tentang pengolahan empasi untuk usia 10-12 bulan. Nah, pada salah satu contoh yang akan saya berikan ini, saya akan memberikan contoh menu empasi, yaitu bubur nasi, kacang merah, dan daun bayam, dengan tumis kembang kol dan kubis. Kemudian untuk asupan buahnya, saya membuat menu empasi berupa banana stew dengan perasan air lemon. Kemudian untuk selingannya, saya di sini memberikan selingan kepada bayi berupa biskuit bayi dan juga yogurt. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pengolahan empasi ini. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bubur nasi, ayam, daun bayam, dan juga kacang merah dengan tumis kembang kol dan kubis. Yaitu bahan-bahannya adalah 30 gram nasi, kemudian 5 gram daun bayam, kemudian 2,5 gram kacang merah, kemudian untuk ayamnya kita menggunakan 5 gram. Setelah itu untuk tumis kembang kol dan juga kubisnya kita membutuhkan minyak 2,5 gram, kemudian setengah siung bawang putih, kemudian 5 gram kembang kol dan juga 5 gram kubis. Dan kemudian kita membutuhkan garam, tapi ini nanti yang kita gunakan hanya sangat sedikit saja untuk seasoningnya. Kemudian ada air masak juga 25 ml. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat banana stew dengan perasan jeruk lemon, yaitu adalah setengah buah pisang, kemudian secukupnya air, kemudian ada madu. Di sini saya menggunakan 2,5 gram. Dan perasan lemonnya saya menggunakan 5 gram. Dan ini untuk selingannya nanti saya menggunakan 1 keping biskuit bayi, kemudian yogurt saya menggunakan 5 gram, dan air nanti yang digunakan hanya sedikit saja, paling tidak hanya 1 sendok makan. Ya, kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk pembuatan bubur nasi, kacang merah, ayam, dan daun bayam terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dari nasi ini kita seperti ini, penyet-penyet gini. Nah, kemudian juga sudah. Kemudian kita masukkan air ke dalam panci. Setelah itu kita masukkan nasi yang sudah kita penyet-penyet tadi. Kemudian masukkan ayamnya juga.
Masukkan bayamnya. Dan masukkan kacang merahnya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu. Baru setelah itu kita nyalakan kompornya. Menggunakan api yang kecil saja. Nah, kemudian ini kita masak dengan diaduk-aduk. Kemudian jika sudah dirasa sudah hampir matang, kemudian kita beri sedikit sekali garam, hanya sejumput saja. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar jadi. Nah, jika sudah seperti ini, berarti buburnya sudah jadi. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita masukkan buburnya ke dalam mangkok. Kemudian setelah itu kita akan membuat tumis kembang kol dan juga kubis. Maka yang pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian jika minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan bawang putih cincang, kita tumis. Setelah itu kita masukkan kubis dan juga kembang kolnya. Nah, kemudian jika sudah matang, kita masukkan ke dalam bubur tadi. Dan bubur nasi, ayam, kacang merah, dan daun bayam dengan tumis kembang kol dan kubis sudah siap untuk disajikan. Selanjutnya saya akan membuat banana stew dengan perasan air lemon. Pertama saya mau masukin dulu pisangnya, kemudian madu, dan juga perasan air lemonnya. Setelah itu masukin airnya secukupnya saja, sedikit saja. Kemudian kita nyalakan api dengan api kecil. Kita aduk-aduk. Nah, jadi sampai airnya susut seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita masukkan ke wadah. Banana stew dengan perasan air lemon sudah jadi dan siap untuk dihidangkan kepada bayi. Kemudian sekarang saya akan membuat untuk menu selingannya. Jadi satu keping biskuit ini, biskuit bayi, kita berikan yogurt. Setelah itu kita kasih air matang sedikit saja, kemudian kita hancurkan. Di sini menghaluskannya tidak perlu terlalu halus seperti bubur, jadi supaya tetap ada tekstur dari biskuitnya. Nah, jika sudah, kemudian kita letakkan di dalam mangkok. Dan menu selingan pada bayi sudah siap untuk dihidangkan. Dan tidak lupa juga untuk memberikan minuman kepada bayi setelah bayi selesai makan, baik setelah makan menu pokok maupun menu selingan. Dan minuman yang diberikan bisa berupa air putih seperti yang saya contohkan saat ini. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.